Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Aulia dari 12 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai iman kepada hari akhir serta hakikatnya dan hikmahnya. Yang pertama, pengertian kiamat menurut Al-Quran. Kiamat Sugro. Kiamat Sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang mengalami batas antara alam dunia dan alam akhirat. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati yaitu yang pertama fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Yang B yaitu kiamat kubro atau besar. Adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya lebur alam semesta secara total dan serentak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idza samsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza jibalu syuyirat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Shadaqallahul azim. Dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan adanya datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran Surat Al-Qaryah ayat 1-5 dijelaskan pula keadaan manusia bagaikan anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. 2. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terbentuk karena adanya gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat menghadap ke bawah dan yang ringan berada ke atas. B. Menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, dan air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. 3. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperhatikan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan oleh tubuh orang yang terbunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 72-73. B. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah SWT berfirman, Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Selanjutnya periode hari akhir. Yang pertama Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Yang ketiga, buku catatan. Setiap makhluk di alam mahsyar mempunyai buku catatannya atau kitab perjalanannya selama hidup. Kitab ini berisi semua perbuatan akan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, ada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah ketika Allah memperlihatkan semua amalan akhirat untuk dihisab. Yang kedua, Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kesesatan yang telah diperbuat oleh setiap manusia. Yang kelima, Syirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulit melewati syirat ini tergantung kepada setiap amal manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza, yaitu hari ketika kita semua akan menerima balasan dari Allah SWT. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya.
serta sebaliknya dengan perbuatan buruk dengan neraka. Selanjutnya, hakikat beriman kepada hari akhir. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebenaran yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak pernah mereka rasakan di alam dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maurahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Dan yang kelima dan terakhir, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.